王位剣心一体を集結。 Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah anime yang berjudul Shinka no Michiranai Uchi. Sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Anime diawali dengan diperlihatkan seorang remaja SMA yang bernama Hiragi Seichi. Dia selalu direndahkan dan dibully oleh teman sekelasnya. Lalu tiba-tiba muncul suara dewa di sana. Dan dewa itu akan mengirim mereka semua ke dunia lain untuk menjadi pahlawan. Tidak hanya itu, dewa tersebut memberikan mereka beberapa kemampuan item dan skill. Lalu mereka pun diminta untuk membuat kelompok agar tidak terpisah nantinya. Namun karena Seichi memiliki status yang rendah, yang membuat tidak yang mau satu kelompok dengannya. Akan tetapi dewa itu memberikannya satu skill istimewa kepada Seichi. Setelah itu Seichi pun dikirim ke hutan yang sangat jauh dari kota manusia. Lalu dia menemukan buah evolusi di sana. Tanpa basa-basi dia pun langsung memakannya. Tidak hanya itu, dia juga melihat ada beberapa monyet yang berlevel 120. Karena melihat ada buah evolusi di sana, Seichi pun langsung mengambilnya beserta ramuan pemulihan tingkat tinggi. Kemudian setelah memakan semua buah evolusi, Seichi diserang oleh salah satu monyet di sana. Untungnya dia dapat mengalahkannya berkat bau badannya. Sehingga dirinya pun mendapatkan berbagai macam item dan skill yang sangat kuat. Wajar saja karena monyet itu berlevel 120. Kemudian Seichi pun masuk ke tahap evolusi pertama dari 10 evolusi. Sehingga membuat dirinya menjadi lebih kurus. Dan semua statusnya naik 1000 poin. Setelah 5 bulan berlalu, Seichi selalu berhadapan dengan monster yang sangat kuat di sana. Tidak hanya itu, dia juga dikepung oleh kawanan monyet. Dan bertemu dengan gorila betina yang berlevel 775, yang bernama Saria. Karena Seichi kesulitan melawan Saria, Seichi pun menggunakan teknik bau badan untuk melawannya. Namun hal itu malah membuat Saria menyukai dan ingin menikahinya. Selanjutnya Seichi pun menjalani hidup dengan Saria. Karena di sana terdapat makanan, Seichi pun akan tinggal dengan Saria. Lalu Saria menjelaskan kalau memakan buah evolusi, maka akan mencapai tingkat tertinggi spesies. Namun kalau memakan 11 buah, maka dia akan langsung mati. Sedangkan Seichi telah memakan 10 buah dan Saria juga sudah memakan 10 buah. Setelah itu Saria pun memutuskan untuk berburu mencari makanan. Seichi pun berniat kabur darinya. Di sisi lain teman sekelas Seichi masih berlatih menggunakan pedang kayu. Dan bisa dipastikan kalau mereka masih sangat lemah dibandingkan dengan Seichi. Sedangkan Seichi dan Saria malah main kejar-kejaran. Lalu Seichi masuk ke dalam gua, dan bertemu dengan bangsawan kegelapan yang bernama Zeanos, yang berlevel 1500. Untungnya Saria sempat melindungi Seichi. Alhasil Saria pun sekarat di pangkuan Seichi. Sehingga Seichi pun langsung mengamuk dan melawannya. Dan berhasil mengalahkannya dengan pedang legendaris. Berkat hal itu Zeanos pun terbebas dari kebencian masa lalu. Sedangkan Saria malah berubah menjadi wanita cantik. Tidak hanya itu, setelah berhasil mengalahkan Zeanos, membuat Seichi berubah ke tahap evolusi yang terakhir, yang membuatnya menjadi lebih tampan. Kemudian muncul domba di sana, dan dia memberikan Seichi sebuah helm untuk menyembunyikan aura monsternya. Setelah itu domba pun mengirim mereka keluar dari hutan, supaya mereka bisa menuju ke dunia manusia. Selanjutnya diperlihatkan Seichi dengan mudah mengalahkan monster Slime berlevel 88.
Lalu karena Seichi terus mengambil skill milik monster, alhasil sisi manusianya pun jadi berkurang. Sehingga untuk menyembunyikan aura monsternya dia harus menggunakan jubah kamuflase, agar tidak dikira monster oleh manusia. Kemudian mereka pun menuju ke kota kerajaan terdekat. Lalu mereka ingin mendaftar menjadi petualang di kuil tersebut. Walaupun terdapat orang-orang aneh di sana, mereka tetap mendaftar di kuil itu. Karena mereka masih pemula, petualang kelas A yang bernama Altria akan menjadi pengawas ujian mereka. Akan tetapi Altria selalu membawa malapetaka untuk orang yang ada di sampingnya. Karena itulah tidak ada yang satupun orang yang mau satu parti dengannya. Sehingga di saat menjalankan ujian itu Seichi malah tertimbun reruntuhan di sana. Untungnya dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Sedangkan teman sekelasnya masih berlatih teknik berpedang dasar selama 5 bulan. Dikarenakan seorang komandan kesatria di sana tidak ingin melibatkan mereka ke medan pertempuran. Dan tewas di saat melawan para iblis nantinya. Sedangkan Seichi malah menjalankan misi untuk bermain bersama dengan serigala. Setelah menyelesaikan ujian beserta misi, mereka pun mendapatkan sebuah imbalan. Lalu Altria mengajak mereka berdua untuk menginap di penginapannya. Seichi bersama Saria dengan senang hati menerimanya. Selanjutnya mereka mengumpulkan tanaman obat di sana. Namun Seichi malah bertemu dengan pasukan iblis. Walaupun sempat diserang oleh troll raksasa, ternyata Seichi dapat menyerap kekuatan troll itu ke dalam tubuhnya. Setelah melihat kekuatan Seichi, mereka pun memutuskan untuk kabur dari sana. Akan tetapi mereka telah menyebarkan sihir teleportasi di wilayah hutan itu sebelumnya. Sehingga di saat ingin melanjutkan ujian, Altria malah menginjak sihir teleportasi tersebut. Alhasil mereka bertiga pun langsung berpindah ke sebuah tempat labirin. Tidak hanya itu Altria pun terpisah dari mereka. Sehingga Altria pun bertarung dengan monster di sana. Sedangkan Seichi bersama Saria menemukan harta karun. Dan mendapatkan cincin kesialan bersama alat legendaris. Di sisi lain Altria malah masuk ke ruangan Dewa Naga Hitam yang merupakan Jenderal Raja Iblis. Lalu Altria pun menggunakan kekuatan penuh untuk melawannya. Namun serangannya tidak mempan sama sekali. Yang membuatnya menjadi sekarat. Untungnya datang Seichi bersama Saria menyelamatkannya. Selanjutnya Seichi pun akan melawan Dewa Naga Hitam berlevel 5000. Lalu di saat naga itu ingin melancarkan serangan api, Seichi pun menggunakan sihir air untuk melawannya. Tidak hanya itu Seichi pun menggunakan teknik Nitoryo untuk mengalahkannya. Dan berhasil mengalahkan naga tersebut. Setelah berhasil mengalahkannya level dan skill dari naga itu menjadi miliknya. Tidak hanya itu terdapat sebuah batu mulia Dewa Naga Hitam. Sehingga setelah memakan itu, Seichi pun dapat membuat sihir ruang dimensi dan sampai di kota dengan cepat. Setelah itu Altria pun kembali sadar. Lalu memperlihatkan status keberuntungannya yang minus 2 juta poin. Karena itulah dia selalu tertimpa kemalangan, beserta dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Namun Seichi dan Saria tidak mempedulikan hal itu. Akan tetapi Altria tetap bersedih dan memilih untuk menyendiri. Kemudian Seichi pun menemui Altria yang sedang bersedih. Dan Seichi pun memberikan pelukan hangat kepadanya. Lalu Seichi memiliki cara untuk mengatasi kutukan Altria, yaitu dengan menggunakan cincin kesialan. Karena Altria minus 2 juta poin, membuat cincin itu menjadi cincin keberkahan. Yang dimana cincin itu dapat menghilangkan kutukan dan memberikan keberuntungan 2 kali lipat. Alhasil Altria pun terbebas dari kutukan tersebut. Setelah kejadian itu membuat Altria memiliki perasaan terhadap Seichi. Selanjutnya setelah kejadian sebelumnya, Altria malu-malu saat bertemu dengan Seichi. Kemudian Seichi pun ingin mencari informasi tentang dunia tersebut. Lalu ada informasi tentang para pahlawan dipanggil di suatu negara. Dan mereka diminta untuk melawan Raja Iblis nantinya. Karena itulah Seichi pun ingin mengetahui tentang keberadaan teman-teman yang dipercayainya. Kemudian sang kaisar dari kekaisaran Kaiser merasa kecewa.
Karena kekuatan para pahlawan itu masih lemah. Lalu mereka pun berniat memasukkan Lara pahlawan itu ke Akademi Sihir Babador. Tidak hanya itu, seorang penyihir di sana berniat mengendalikan mereka menggunakan sebuah gelang budak. Di sisi lain Seichi belajar lebih dalam tentang sihir. Namun dengan melihat mantra sihirnya saja bisa menguasai sihir itu dengan mudah. Sedangkan di sisi lain Altria membahas tentang perasaannya kepada Seichi. Dan berniat mengungkapkan perasaannya kepada Seichi. Lalu Altria pun langsung menemui Seichi, dan dia langsung mengungkapkan perasaannya. Lalu tiba-tiba muncul Saria di sana. Saria pun menyarankan Seichi untuk menerima Altria. Karena Saria tidak masalah dengan percintaan memiliki banyak wanita. Alhasil Seichi pun sudah memiliki 2 wanita di dunia itu. Dan part 1 pun berakhir. Dan itulah alur cerita anime Shinka no Michiranai Uchi part 1. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.